Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini kita akan membahas cara membuat entry jurnal kasus soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 2, yaitu UDS Prima. Untuk yang pertama, kita akan melihat mengelola entry jurnal, informasi umum yang ada di perusahaan. Nama perusahaan kita yaitu UDS Prima yang beralamat di Jalan Nusa Indah nomor 01 Jakarta Utara. Untuk UDS Prima ini bergerak dalam bidang perdagangan perseorangan, yaitu jual beli kulkas. Sedangkan kebijakan umumnya yaitu ada sistem berpasangan periode akuntansi 1 Januari sampai 31 Desember. Kebijakan khususnya setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang. Termin pembayaran N/45, lalu pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek, di bawah 2 juta akan menggunakan kas kecil, yaitu sistemnya dana tidak tetap. Lalu penjualan dilakukan dengan beban transfer penjualan, jadi dikenakan beban transfer penjualan, dibebankan oleh pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dengan termin pembayaran yang berlaku yaitu 2/10 N/30. Keterlambatan membayar piutang akan didenda sebesar 1% dan penghapusan piutang menggunakan metode tidak langsung. Untuk penerimaan kas, setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin. Lalu untuk penilaian persediaan, kita menggunakan metode perpetual dengan metode moving average atau rata-rata bergerak. Untuk cara membuat kartu persediaan atau inventory card telah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi di sini kita khusus untuk mengentry jurnal, hanya menjurnal ke dalam jurnal khusus dan jurnal umumnya saja. Penyusutan aset tetap yaitu menggunakan metode garis lurus. Kita masuk dokumen transaksi yang pertama. Dokumen nomor 1, di sini ada tanggal 1 Desember tahun 2025. Dokumennya yaitu bukti kas keluar. Dibayar kepada bagian gaji dan upah di tanggal 1 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 01 BKK sebesar 16 juta rupiah. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke jurnal khusus. Karena merupakan bukti kas keluar, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 1, evidence number yaitu 01 BKK sesuai dengan di soal. Deskripsi kita isikan bagian gaji dan upah. Lalu jurnal yang dicatat, karena pembayaran gaji bulan November tahun 2025, maka kita catat di kolom others, yaitu akunnya, accrued expense di debit, dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar 16 juta rupiah. Untuk nomor akun di accrued expense, kita ambil dari daftar akun yang sesuai. Lalu kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen nomor 2. Di sini ada bukti kas keluar di tanggal 2 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 02 BKK. Dibayar kepada PT Kulkas Nusantara atas pelunasan utang dagang tanggal 4 November dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti kas keluar, maka kita catat di cash payment journal. Jadi masih di cash payment journal. Tanggal transaksi tanggal 2, evidence number yaitu 02 BKK. Deskripsi kita isi sesuai dengan keterangan di sini PT Kulkas Nusantara.
Lalu jurnal yang kita catat, account payable di debit, dan cash in bank di sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp233.100.000 sesuai dengan di soal. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 3. Di sini ada faktur merupakan faktur pembelian karena nama perusahaan lain ada di atas. Dibeli barang kepada PT Kulkas Nusantara tanggal 4 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 21 PJKN termin N per 45. Yaitu dari dokumen transaksi ini apabila ada faktur pembelian, kita catat ke dalam purchase journal. Selain dicatat ke dalam purchase journal, dicatat juga di dalam inventory card. Untuk mencatat di inventory card telah dijelaskan di video sebelumnya. Yaitu kita catat di purchase journal tanggal transaksi tanggal 4, nomor faktur yaitu 21 PJKN dengan deskripsinya yaitu PT Kulkas Nusantara. Jurnal yang kita buatkan yaitu merchandise inventory di debit dan account payable di sebelah kredit. Masing-masing sesuai dengan jumlah di soal yaitu Rp110.865.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 4. Di sini ada bukti kas keluar di tanggal 5 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 BKK dibayar kepada PT Pendingin Makmur di tanggal 5 Desember atas pelunasan utang tanggal 30 November tahun 2025 dengan termin N per 45 sebesar Rp135.420.000. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 5, evidence number 03 BKK, deskripsi yaitu PT Pendingin Makmur, jurnal yang kita buat, account payable di debit, dan cash in bank di sebelah kredit, angkanya sebesar dari jumlah total yang ada di soal, yaitu Rp135.420.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada dokumen nomor 5 di tanggal 6 Desember tahun 2025. Ada bukti kas masuk, yaitu diterima dari toko artik sejumlah Rp179.487.000 atas pelunasan piutang dagang penjualan di tanggal 29 November tahun 2025 dengan termin 2/10 N per 30. Di sini transaksi tanggal 29 ada termin 2/10, ada potongan sebesar 2% apabila dibayar 10 hari setelah transaksi. Transaksinya tanggal 6, berarti ini masih masuk ke dalam periode diskon. Kita lihat transaksi di soal yaitu saldo awal untuk toko artik ada saldo piutangnya sebesar Rp183.150.000. Maka dari dokumen transaksi ini karena merupakan bukti kas masuk, kita catat ke dalam cash receipt journal. Yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 6, evidence number 01 BKM, deskripsi kita isi toko artik. Untuk jumlah piutang dagangnya kita catat di sebelah kredit yaitu account receivable. Di sebelah kredit Rp183.150.000 kita ambil dari daftar saldo piutangnya atas transaksi tanggal 29 November. Kita balik kembali ke soal. Lalu untuk yang di sebelah debit, ini ada cash in bank.
Cash in bank sesuai dengan di soalnya, Rp179.487.000. Kita masukkan angkanya. Lalu di sini kan tidak balance karena ada potongan, jadi kita harus masukkan sales diskon. Yaitu kita hitung di sini 2% dari jumlah account receivable-nya. Kita menggunakan kalkulator. Kita coba menggunakan kalkulator. Di sini yaitu kita menghitung Rp183.150.000 dikalikan dengan potongannya 2%. Maka didapatlah Rp3.663.000. Angka inilah yang masuk di kolom debit agar balance, yaitu dengan nama akunnya sales diskon. Nomor akun kita ambil dari daftar akun dengan totalnya sesuai dengan perhitungan Rp3.663.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu ada dokumen transaksi nomor 6, ada faktur penjualan. Dijual barang kepada toko Frostora di tanggal 7 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 01SJ dengan termin pembayaran 2/10 N/30 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal. Yaitu jurnalnya kita catat tanggal transaksi, invoice number yaitu 01SJ, deskripsinya toko Frostora. Dengan jurnal yang kita buat di debit account receivable, yaitu jumlah keseluruhan Rp92.876.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu untuk sales of merchandise-nya di sini Rp92.676.000. Maka kita masukkan untuk sales of merchandise. Lalu untuk freight ada biaya angkut yaitu Rp200.000. Maka kita masukkan ke akun freight atau biaya angkut. Lalu selain jurnal yang pertama, ada jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit, angkanya diambil dari inventory card. Angka inventory card ini kita telah membahas di video sebelumnya cara membuat inventory card, jadi tidak dibahas kembali ya. Yaitu di transaksi tanggal 7 Desember kita lihat ada untuk K01 jumlah dari total keluarnya Rp40.740.000. Coba kita hitung. Rp40.740.000 ditambahkan dengan kulkas K02 di tanggal yang sama, yaitu di tanggal 7 Desember. Ada Rp46.506.000. Maka total seluruhnya Rp84.246.000. Angka inilah yang masuk ke dalam sales journal, yaitu akunnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Sesuai dengan perhitungan kita, Rp84.246.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 7. Di sini ada nota kredit merupakan retur penjualan. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Frostora, ternyata ada barang yang tidak sesuai sehingga diretur. Di tanggal 7 Desember kita menjualnya, diretur di tanggal 8 Desember. Dari dokumen transaksi ini kita catat, karena ada retur penjualan, kita catat ke dalam general journal.
Tanggal transaksi kita isi tanggal 8, evidence number kita isi sesuai dengan di soal, 01NK, dan jurnal yang kita catat ada 2 akunnya ya. Untuk yang pertama, sales return di debit dan account receivable di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari soal, yaitu sebesar Rp4.793.000. Maka kita masukkan angkanya. Kolom ref kita isi nomor akun yang diambil dari daftar akun. Lalu untuk jurnal yang kedua, merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Di sini ada K01 retur penjualan di tanggal 8, yaitu ada sebesar Rp1.940.000. Kita hitung. Rp1.940.000. Ditambahkan dengan kulkas K02, yaitu di tanggal 8 ada retur sebesar Rp2.417.000. Maka kita tambahkan Rp2.417.000. Maka jumlah inilah yang kita catat untuk jurnal yang kedua di General Journal. Merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp4.357.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 8. Di sini ada voucher kas kecil di tanggal 9 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 01VKK dibayar kepada PLN dan Pamjaya sejumlah Rp1.000.000 untuk pembayaran listrik Rp600.000 dan air Rp400.000 bulan November. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan voucher kas kecil, maka kita catat ke dalam petty cash journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 9, evidence number yaitu 01VKK, deskripsi kita isi PLN dan Pamjaya, dan jurnal yang kita catat karena pembayaran biaya untuk bulan November, maka kita catat akunnya yaitu accrued expense di debit sebesar Rp1.000.000 dan yang di sebelah kreditnya petty cash Rp1.000.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada di dokumen nomor 9. Ada voucher kas kecil. Di tanggal 10 Desember tahun 2025, nomor bukti 02VKK, dibayar kepada SPBU sebesar Rp450.000 untuk membeli bensin kendaraan, dicatat ke dalam other operating expense. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam voucher, karena voucher kas kecil kita catat ke dalam petty cash journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 10, evidence number yaitu 02VKK. Deskripsi boleh kita isi SPBU, lalu jurnal yang kita catat, karena di sini minta other operating expense, maka kita catat di sebelah debit other operating expense sebesar Rp450.000 dan di sebelah kreditnya petty cash dengan jumlah yang sama. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen nomor 10. Di tanggal 11 Desember tahun 2025, yaitu nomor bukti 02SJ. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Sejuk Abadi. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan faktur penjualan, kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 11, evidence number kita isi 02SJ, deskripsi yaitu toko Sejuk Abadi, jurnal yang kita catat di sebelah debit account receivable, yaitu jumlah keseluruhannya Rp60.375.000. Lalu yang di sebelah kreditnya ada sales of merchandise Rp61.225.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight yaitu Rp150.000.
Maka kita catat freight collected yaitu Rp150.000. Lalu selain jurnal yang pertama, ada jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita ambil dari inventory card, yaitu untuk transaksi di tanggal 11 Desember kita lihat K01 ada penjualan Rp19.400.000, kita hitung Rp19.400.000 ditambahkan dengan K02 di tanggal yang sama yaitu tanggal 11 Desember sebesar Rp36.255.000. Maka kita tambahkan hasilnya yaitu Rp55.655.000. Angka inilah yang masuk ke dalam sales jurnal untuk jurnal yang kedua, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, masing-masing sesuai dengan perhitungan kita tadi. Kita lanjut transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada faktur, merupakan faktur pembelian. Di tanggal 13 Desember tahun 2025 dibeli barang kepada PT Pendingin Makmur. Jadi kita membeli barang dengan nomor bukti 41PM termin N per 45. Dokumen transaksi ini karena merupakan pembelian, kita catat di dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 13, nomor faktur yaitu 41PM, deskripsi kita isi PT Pendingin Makmur, jurnal yang kita catat, merchandise inventory di debit dan account payable di sebelah kredit, angkanya sebesar Rp98.748.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Di tanggal 14 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 03SJ dijual kepada toko Qualify dengan termin 2/10 N per 30 dan denda 1%. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan penjualan, kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 14, invoice number yaitu 03SJ. Deskripsi kita isi toko Qualify. Dengan jurnalnya di sebelah debit account receivable, yaitu total keseluruhannya Rp100.348.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit, sales of merchandise sebesar Rp100.128.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight yaitu Rp220.000. Ini masuk sebagai biaya angkutnya atau freight collected. Selain dari itu ada jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita ambil dari inventory card yaitu di tanggal yang sama tanggal 14. Untuk K01 ada penjualan sebesar Rp42.680.000. Kita hitung Rp42.680.000 ditambahkan dengan K02 di tanggal 14 Desember yaitu Rp48.340.000. Maka didapatlah Rp91.020.000. Angka inilah yang masuk ke dalam sales journal yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp91.020.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di dokumen nomor 13.
Di sini ada bukti kas masuk tanggal 15 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 02 BKM. Diterima dari toko Frostora sebesar Rp86.321.340. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 7 Desember dikurangi dengan retur dan termin 2/10 N/30. Transaksi tanggal 7 dibayar tanggal 15, jadi masih masuk periode diskon. Tetapi sebelumnya kita telah menjual, lalu ada retur, kita perhitungkan terlebih dahulu. Untuk dokumen bukti kas masuk, kita akan catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 15, evidence number yaitu 02 BKM, deskripsi kita isi toko Frostora. Jurnal yang kita catat di debit, di sini cash in bank-nya sebesar Rp86.321.000. Maka kita masukkan angkanya, lalu kita perhitungkan jumlah piutangnya diambil dari transaksi tanggal 7 Desember. Kita lihat di tanggal 7 Desember, di sini ada penjualan, ada piutang sebesar Rp92.876.000. Kita hitung untuk penjualannya Rp92.876.000, ini jumlah piutang awalnya. Lalu ada returnya di tanggal 8 Desember, yaitu jumlah returnya sebesar Rp4.793.000, maka kita kurangi Rp4.793.000. Maka sisa piutangnya sebesar Rp88.083.000. Inilah masuk sebagai account receivable-nya. Karena masih masuk ke dalam periode diskon, dilunasi di tanggal 15, maka kita hitung dari jumlah piutang ini dikalikan dengan diskonnya 2%, maka didapatlah Rp1.761.660. Maka kita masukkan angkanya. Sales diskon yaitu Rp1.761.660. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 14. Di sini ada voucher kas kecil di tanggal 17 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 VKK, dibayar kepada Hypernet, yaitu pembayaran internet, sebesar Rp400.000. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan voucher kas kecil, kita catat ke dalam petty cash journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 17 dengan evidence number yaitu 03 VKK. Deskripsi kita isi Hypernet. Jurnal yang kita catat yaitu untuk pembayaran internet. Kita catat akunnya internet, electricity and water expense di debit dan petty cash di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp400.000. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada di dokumen transaksi nomor 15. Di sini ada bukti kas keluar. Tanggal 19 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 04 BKK dibayar kepada PT Dingin Sejuk untuk pelunasan utang dagang sebesar Rp213.120.000 atas pembelian tanggal 23 November dengan termin N/45. Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 19, nomor bukti yaitu 04 BKK, deskripsi PT Dingin Sejuk, jurnal yang kita catat, account payable di debit dan cash in bank di sebelah kredit, angkanya sebesar Rp213.120.000. Maka kita masukkan angkanya.
sesuai dengan di soal. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16. Di tanggal 20 Desember tahun 2025, nomor faktur 04SJ, jadi di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas, dengan termin 2/10 N/30 dan denda 1%, dijual kepada toko Artik. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada faktur penjualan, maka kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20, evidence number yaitu 04SJ, deskripsi kita isi toko Artik. Dengan jurnalnya, di sebelah debit ada account receivable, Rp89.728.000. Maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Lalu yang di sebelah kreditnya merchandise inventory yaitu sebesar Rp89.458.000. Maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight yaitu sebesar Rp270.000. Maka kita masukkan angkanya untuk freight collected. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card di tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Desember. Kita lihat di tanggal 20 Desember ada untuk K01 sebesar kita hitung Rp32.980.000 ditambah dengan K02 yaitu di tanggal 20 Desember ada Rp48.340.000. Maka angka inilah yang masuk ke dalam sales journal yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit sesuai dengan perhitungan Rp81.320.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 17. Di sini di tanggal 21 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 03 BKM ada bukti kas masuk diterima dari toko Qualify atas pelunasan piutang dagang penjualan tanggal 30 November dengan termin 2/10 N/30 yaitu sebesar Rp159.840.000. Kita lihat di neraca saldo awal atau daftar piutang awal untuk toko Qualify. Kita lihat di toko Qualify yaitu jumlah piutangnya sebesar Rp159.840.000. Karena sudah melewati dari periode diskon, maka tidak mendapatkan potongan. Jadi tidak mendapatkan potongan sebesar 2% karena sudah melewati dari periode diskon. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat apabila ada bukti kas masuk kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi yaitu tanggal 21, evidence number 03 BKM, deskripsi kita isi toko Qualify. Jurnal yang kita catat, cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp159.840.000 sesuai dengan jumlah piutang dan soalnya di bukti kas masuk. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 18, ada faktur. Ini merupakan faktur pembelian. Dibeli kepada PT Dingin Sejuk, yaitu di tanggal 22 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 92DS
Dari dokumen transaksi ini, karena merupakan faktur pembelian, kita catat ke dalam purchase journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 22, faktur number atau nomor faktur yaitu 92 DS, deskripsi kita isi PT Dingin Sejuk, dengan jurnalnya yaitu merchandise inventory di debit dan account payable di kredit, angkanya sebesar jumlah keseluruhannya, yaitu Rp134.590.000. Kita lanjut, transaksi berikutnya ada di dokumen nomor 19, yaitu merupakan nota debit. Ini merupakan retur pembelian. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Dingin Sejuk, ternyata ada barang yang tidak sesuai. Sehingga kita retur, maka ada retur pembelian di tanggal 23 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 3 NDDS. Dari dokumen transaksi ini, kita catat ke dalam general journal karena ada retur pembelian. Kita catat ke dalam general journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 23, evidence number yaitu 3 NTDS, dan jurnal yang kita buat yaitu account payable di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Dengan angkanya yaitu sebesar Rp4.357.000 sesuai dengan di soal. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 20. Di sini ada bukti kas keluar di tanggal 24 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 05 BKK. Dibayar kepada Bank SMK yaitu sebesar Rp33 juta untuk pembayaran utang bank Rp30 juta dan beban bunga Rp3 juta. Dari dokumen transaksi ini kita catat karena merupakan bukti kas keluar, kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 24 dengan evidence number 05 BKK. Deskripsi yaitu Bank SMK, kita catat di kolom debit yaitu di kolom others atau serba-serbi. Utang bank yaitu akunnya Bank Loan sebesar Rp30 juta, lalu interest expense Rp3 juta, dan yang di sebelah kreditnya cash in bank Rp33 juta. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 21. Di sini ada faktur, merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Qualify sebesar Rp55.057.000 di tanggal 25 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 05 SJ. Dari dokumen transaksi ini, karena ada faktur penjualan, kita catat ke dalam sales journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 25, evidence number kita isi 05 SJ, deskripsi kita isi toko Qualify. Jurnal yang kita catat yaitu di sebelah debit account receivable sebesar Rp55.057.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit, sales of merchandise sebesar Rp54.857.000, maka kita masukkan angkanya. Lalu ada freight collected yaitu sebesar Rp200.000, maka kita masukkan angkanya. Selain jurnal yang pertama, kita ada jurnal yang kedua yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya kita ambil dari inventory card untuk K01 di tanggal 25 Desember kita hitung ada Rp23.280.000 ditambahkan dengan K02 yaitu tanggal 25 Desember ada sebesar Rp26.587.000.
Maka angka inilah yang masuk ke dalam sales jurnal, jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Angkanya sesuai dengan perhitungan kita, yaitu Rp49.867.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya di dokumen nomor 22. Ada nota kontan, merupakan penjualan tunai di tanggal 26 Desember tahun 2025 dengan nomor faktur 01 NTK. Dari dokumen transaksi ini, apabila ada penjualan tunai, maka kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 26, evidence number yaitu 01 NTK, deskripsi kita isi penjualan tunai. Lalu jurnalnya di sebelah debit ada cash in bank sebesar jumlah total seluruhnya Rp4.793.000. Maka kita masukkan angkanya untuk cash in bank-nya. Lalu yang di sebelah kreditnya kita catat di kolom others. Jadi yang di sebelah kredit kita catat di kolom others. Di sini akunnya yaitu merchandise inventory di sebelah kredit sebesar jumlahnya Rp4.793.000 sesuai dengan di soal total penjualannya. Lalu selain kita catat ke dalam jurnal yang pertama, cash in bank di debit dan sales of merchandise di sebelah kredit, kita juga mencatat jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang kedua, cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, yaitu angkanya kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Ada penjualan tunai di tanggal 26 yaitu sebesar Rp1.940.000 untuk K01 kita coba hitung. Rp1.940.000 ditambahkan dengan K02 penjualan tunai sebesar Rp2.417.000. Maka didapatlah Rp4.357.000. Inilah untuk masuk ke dalam cash receipt journal, jurnal yang kedua. Angkanya sesuai dengan perhitungan tadi. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 23, ada bukti kas keluar. Di tanggal 27 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 06 BKK dibayar kepada Mitra Furniture yaitu sebesar Rp2.600.000 untuk pembelian meja kasir seharga Rp2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000. Dari dokumen transaksi ini, karena ada bukti kas keluar, maka kita catat ke dalam cash payment journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 27 dengan evidence number yaitu 06 BKK, deskripsi Mitra Furniture. Jurnal yang kita catat, karena pembelian peralatan, maka kita catat office equipment at cost di debit dan cash in bank di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp2.600.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, ada dokumen transaksi nomor 24. Di sini ada bukti kas masuk di tanggal 28 Desember tahun 2025 dengan nomor bukti 04 BKM diterima dari toko Sejuk Abadi yaitu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 22 November dengan termin 2/10 N/30 denda 1%. Transaksi tanggal penjualan di tanggal 22 dilunasi tanggal 28, berarti ini ada denda keterlambatan membayar piutang. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam
Karena merupakan bukti kas masuk, kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 28 dengan deskripsi yaitu toko sejuk abadi, evidence number 04 BKM. Jurnal yang kita catat, cash in bank di debit sesuai dengan jumlahnya, Rp107.625.600. Kita masukkan angkanya. Lalu yang di sebelah kredit, account receivable-nya kita lihat di transaksi tanggal 22 November ini merupakan saldo piutang awal untuk yang berkaitan, kita coba lihat, yaitu untuk toko sejuk abadi. Di sini ada jumlah piutangnya sebesar Rp106.540.000. Maka kita masukkan account receivable-nya Rp106.560.000. Ini kan tidak balance karena dia ada denda keterlambatan membayar piutang, yaitu besarnya 1%. Kita coba hitung. Rp106.560.000, jadi 1% dari jumlah piutangnya. Kita kalikan 1%. Maka didapatlah Rp1.065.600. Ini merupakan dendanya. Kita catat di sebelah kredit, yaitu di kolom others dengan akunnya late fees collected dengan nomor akun yang diambil dari daftar akun. Sesuai perhitungan Rp1.065.600. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 25. Ini dokumen transaksi terakhir. Ya, dokumen transaksi terakhir, dokumen transaksi nomor 25 di tanggal 30 Desember tahun 2025 ada bukti kas masuk dengan nomor bukti 05 BKM diterima dari toko Frostora sebesar Rp138.750.000 atas pelunasan piutang yaitu penjualan tanggal 30 November. Jadi transaksi penjualannya 30 November, dibayar 30 Desember, termin 2/10 N/30, berarti ini pas waktunya tidak mendapatkan potongan. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam cash receipt journal, tanggal transaksi tanggal 30 dengan evidence number 05 BKM, deskripsi kita isi toko Frostora, lalu jurnal yang kita catat, cash in bank di debit sesuai dengan angkanya Rp138.750.000 di sebelah debit, lalu account receivable di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Jadi ini transaksinya sudah selesai semua. Kita catat ke dalam memproses entry jurnal. Lalu jangan lupa kita jumlahkan dari masing-masing jurnal khususnya. Kita total, untuk purchase journal ini sudah balance, jadi harus balance. Lalu sales journal juga kita jumlahkan dan jumlahnya harus balance. Kita lihat kembali. Untuk jumlah di debit dengan kredit sales journal harus balance. Kita coba tambahkan. Untuk yang di debit yaitu Rp399.384.000 ditambahkan dengan Rp362.108.000. Maka hasilnya Rp761.492.000. Angka yang di sebelah debit. Oh, kebesaran.
Lalu yang di sebelah kreditnya kita hitung, yaitu Rp398.344.000 ditambah Rp1.040.000 dan ditambah Rp362.108.000. Maka hasilnya sama ya, Rp761.492.000. Jadi hasilnya sama sebesar Rp7.601.492.000. Antara debit dengan kreditnya, angkanya sama atau balance. Selesai di sales jurnal, kita ke cash receipt jurnal, sama kita jumlahkan debit dengan kreditnya. Kita coba hitung jumlahnya yang di sebelah debit ada Rp676.816.940 ditambahkan dengan di kolom others yaitu Rp9.781.660. Maka hasilnya Rp686.598.600. Ini angka yang di sebelah debit. Kita lihat yang di sebelah kreditnya. Coba hitung, yaitu yang di sebelah kredit Rp676.383.000 ditambahkan dengan Rp10.215.600. Nah, hasilnya sama ya dengan yang di sebelah debit, yaitu Rp688.598.600. Jadi, debit dengan kredit jumlahnya harus sama atau balance. Di sini kita bisa lihat jumlahnya sudah sama antara debit dengan kreditnya. Lalu berikutnya di cash payment journal. Untuk di cash payment journal kita jumlahkan debit dengan kreditnya. Lalu kita coba hitung di sebelah debit ada sebesar Rp588.640.000 ditambah dengan Rp51.600.000. Maka hasilnya Rp633.240.000. Jadi hasilnya sama ya antara di sebelah kreditnya dengan yang di sebelah debit. Jadi angka ini sudah sama antara debit dengan kredit untuk cash payment journal. Lalu untuk general journal juga jangan lupa kita totalkan jumlahnya. Debit dengan kredit harus balance. Lalu terakhir petty cash journal juga sama. Kita total jumlahnya. Debit dengan kredit harus balance. Sudah balance antara debit dengan kreditnya. Itulah tadi cara memproses entry jurnal untuk pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 2 yaitu kasus UDS Prima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.